Sebelum ke video, admin mengajak untuk klik tombol subscribe, like, dan komen seberapa puas dengan berita ini. Hai Sobat Bola, nama Patrick Kluivert mungkin tak asing bagi telinga kita. Ia adalah legenda Belanda yang pernah bersinar di Ajax Amsterdam, AC Milan, dan tentu saja Barcelona. Namun di balik nama besarnya sebagai pemain, ada catatan yang jauh berbeda ketika ia duduk di kursi pelatih. Kali ini akan mengulas perjalanan karier kepelatihan Patrick Kluivert yang sayangnya belum berjalan mulus. Awal tahun 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar besar. Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. PSSI kala itu mengumumkan dengan penuh optimisme. Nama besar, pengalaman internasional, dan gaya Eropa modern disebut-sebut akan membawa angin segar bagi Garuda. Tapi, harapan besar itu justru berubah jadi tekanan luar biasa. Banyak yang bertanya apakah seorang Kluivert benar-benar siap menangani tim dengan ekspektasi setinggi ini? Sebelum ke Indonesia, Kluivert memang pernah duduk di bangku pelatih. Tapi kalau kita telusuri, hasilnya jauh dari gemilang. Di klub Turki Adana Demirspor, ia sempat memulai musim dengan baik namun performa tim anjlok. Serangkaian hasil buruk membuatnya dipecat sebelum kompetisi berakhir. Saat melatih Curaçao, Kluivert juga menuai kritik. Media setempat menilai taktiknya membingungkan, pergantian pemainnya terlambat, dan pemain terlihat tak paham sistem permainan. Dari situ muncul pertanyaan besar, apakah Kluivert memang punya kapasitas manajerial sekelas reputasinya sebagai pemain? Masuk ke Timnas Indonesia, perjalanan Kluivert tidak lebih mudah. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil-hasilnya mulai mengundang sorotan. Kekalahan dari Arab Saudi menjadi sinyal awal. 2 gol penalti menjadi satu-satunya cara Indonesia mencetak angka, bukan dari permainan terbuka. Lalu, kekalahan menyakitkan dari Irak, 1 gol yang membungkam mimpi Garuda untuk lolos otomatis ke putaran berikutnya. Indonesia di bawah Kluivert tampak kesulitan mencetak gol, banyak peluang, tapi minim penyelesaian. Lebih parah lagi, lini pertahanan sering kehilangan fokus di menit-menit krusial. Statistik menunjukkan, Indonesia gagal menang dalam beberapa laga penting dan produktivitas gol menurun drastis dibanding era Shin Tae-yong. Masalah tak berhenti di hasil pertandingan. Cara bermain Indonesia juga sering dipertanyakan. Pergantian pemain yang terlambat, gaya build-up yang lambat dan mudah ditekan. Beberapa pemain terlihat kebingungan posisi dan peran mereka. Banyak analis menyebut Kluivert terlalu kaku dalam menerapkan sistem Eropa untuk pemain dengan karakter Asia Tenggara. Dan ironisnya, keputusan mencoret pemain-pemain berpengalaman justru mempersempit opsi taktis di lapangan. Tekanan terbesar Kluivert datang bukan dari lawan, tapi dari bayangan masa lalu. Shin Tae-yong meninggalkan jejak kuat, kedisiplinan, peningkatan peringkat FIFA, dan semangat juang yang jelas terasa. Publik pun membandingkan setiap langkah Kluivert dengan standar tinggi yang sudah ditetapkan STJ. Media Belanda bahkan menulis karier kepelatihan Kluivert biasa saja dan kini sedang menghadapi tantangan terbesarnya di Asia. Namun, ini bukan akhir. Setiap pelatih besar pernah gagal sebelum berhasil. Bagi Kluivert, ini saatnya membuktikan bahwa reputasi besarnya bukan hanya dari masa lalu sebagai pemain, tapi juga lewat kerja keras, adaptasi, dan pembelajaran cepat di lapangan. Ia harus memperbaiki 3 hal utama: efektivitas penyelesaian akhir, fleksibilitas taktik, dan rotasi pemain, mentalitas saat menghadapi tekanan. Jika itu bisa ia lakukan, mungkin pelan-pelan kepercayaan publik bisa kembali. Patrick Kluivert datang ke Indonesia dengan nama besar. Tapi di sepak bola, nama tidak menjamin segalanya. Ia masih punya waktu, tapi tidak banyak. Dan bagi publik, kesabaran hanya akan datang jika perubahan benar-benar terlihat di lapangan. Bagaimana menurutmu, Sobat Bola? Apakah Kluivert mampu bangkit atau justru jadi catatan kelam baru dalam sejarah Timnas? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Garuda dan dunia sepak bola.